Wow. Nah terus kalau boleh tanya nih, ini kayaknya kemarin maksudnya mungkin banyak yang penasaran dari para penonton gitu. Asal usul nickname kalian. Kalau Gilang gimana Sans? Itu kenapa bisa nickname itu Sans? Kalau dari aku yang ada dulu namanya X Sans kan, yang orang Singapura, yang sering main Funny, sering live juga, jadi aku sering nontonin. Jadi suka sama namanya, jadi ikutin. Oh terinspirasi berarti ya dari awalnya itu? Suka juga dia main Funny, makanya ikutin. Ya buat anak-anak lama pasti tahu sih harusnya karena dulu Exans tuh lumayan cukup terkenal dan funny-nya serem banget teman-teman. Nah untuk Ryota, how about you Ryota? Why you pick your nickname is Ryota? Ryota Kise. Ryota Kise. Dark System. Itu dari apa namanya? Slamdang. Slamdang. Oh Selendang ya. Kuroko. Slamdang. Slamdang. Sakuragi. Selendang. Oh. Ryota siapa bukan Beda ya? Ada juga sih. Oh iya. Ya jadi rambutnya mirip sama Ryota yang di Selendang. That's why. Adi, dulu kan Acil soalnya nih. Kita semua kenal Adi ini kan dengan nama Acil, tapi move jadinya Adi gimana tuh? Waduh. Ya mungkin karena Acil itu bau namanya. Nggak pernah juara. Final berapa kali juara 2 doang. Cuman Maaf ya. alhamdulillah. Ini juga salah satu yang ngalahin dulu season 10. Tapi ya intinya ganti nama Adi ya biar berkah aja nama dari orang tua. Dan alhamdulillah berkah Dionik juara terus. Alhamdulillahnya berkah jadinya. Jadi malah dapetin banyak gelar juara nih. Savero nih gimana nih? Karena namanya unik sebenarnya Savero. Sampai waktu itu inget gak? Waktu itu kita di Malaysia, sampai penonton itu teriak Savero. Itu rame banget teman-teman untuk nge-cheering Savero. Kalau nama nickname sih dari dikasih pacar aja. Spill pacar. Sepil pacar langsung? Spill. Jangan dong. Yang mana? Nanti aja. Nanti aja. Tapi nggak pernah nanya nggak ke pacarnya gitu kayak kenapa kok? Ada artinya cuma lupa. Kasih tahu. Jadi buat pacar Savero tolong ya. Jadi bilang pernah dikasih tahu tapi lupa. Nanti mungkin boleh diingetin lagi ke Saveronya. Dan Kiboy gimana? Kalau dari gua simpel aja sih kayak nama panggilan dari kecil. Kan Niki. Oh Niki. Terus Boy, anak laki-laki juga. Niki Boy disingkat Boy. Oh berarti Mi-nya dihilangin dong? Iya. Lebih ke Kiboy-nya aja ya? Oke. Yang terakhir Paman W. Nah ini kan tadi cewek. Kalau cewek dari Calvin Winata dari nama asli. Kenapa sekarang jadi Paman W? Enggak, emang ya dipanggil paman gue kenapa ya? Udah tua kali. Oh dari Coach Chef yang ngasih awalnya kasih nickname. Enggak tahu juga dari siapa. Panggil paman doang. Dipanggil Paman doang tapi jadi sekarang ya. Tapi what is the inspiration? Kenapa sekarang tuh jadi benar-benar lebih ke jadi guru kungfu? Terus ngajarin anak teman-teman. Selain anak produksinya. Oh, anak-anak produksi memang lebih ke ngarahinnya ke arah sana. Alright. Untuk Coach Chef, kelihat MPL season depan. Kalau sana IWC ini kan roster udah di lock nih dan pastinya ini yang bakal berangkat. Tapi kita ngomongin sedikit tentang kedepannya nih. Ada nggak sih mungkin kayak tambahan roster atau gimana? Karena itu netizen banyak yang nanya-nanya. Apakah memang coachnya bakal stick to the plan untuk menggunakan roster yang jadi champion season ini? Atau ternyata memang kayaknya udah ada beberapa nama yang mungkin bisa masuk? Bisa jadi ada yang tambah, tapi lebih kayaknya bisa ada yang kurang. Yang pergi gitu. Oh, jadi kemungkinan bakal ada yang pergi juga gitu. Tapi who knows ya, karena balik lagi objektif kan coach. Itu maksud gua. Ya, emang bener coach. Langsung kita klarifikasi di sini nih. Kirain bakal ada yang pergi sambil ngomong itu gua gitu, teman-teman. Nah, kalau untuk Gilang, nah ini agak ini ya Lang ya. Kata tim sebelah kemarin Lang, itu kan katanya mungkin mereka kalah bukan karena lawannya yang jago. Dan waktu itu sempat banyak banget Clipper karena Gilang sempat merespons ketika live stream kan itu. Sabar baby. Ini sambil hitungannya klarifikasi, bukan klarifikasi sih, lebih ke apa ya? Mungkin elaborasi lebih lanjut. Apa yang terjadi nih Lang? Menurut Gilang sendiri gimana sih? Gilang tahan. Gilang. Sabar. Ya, yang tadi Koli sudah bilang, aku juga udah sempat ngomong di live stream kan. Terus ya sebenarnya aku udah malas tanggap juga kan, jadi aku udah no comment sih, biarin aja. Jadi nggak terlalu peduli sekarang. Nggak terlalu peduli lah ya sekarang ya. Berarti fokusmu hanya ke dirimu saat ini? Pasti sama Timon.
Tapi honestly waktu itu panas gak sih Lang? Kayak ngedenger kayak buset kalian yang udah capek-capek waktu itu juara tapi tiba-tiba gitu. Mungkin dianya aja sih salah ngomong. Jadi ya mungkin menurut aku salah ngomong aja sih. Ya. Karena banyak juga yang dari teman-teman influencer juga yang mungkin kan bilang ya mungkin kesalahan beliau adalah pemilihan kata-katanya yang kurang tepat. Kan banyak yang bilang juga seperti itu ya Lang ya. Betul. Oke, tapi enggak. Waktu itu ada lanjutan lagi nih. Masalah ini agak panjang di Gilang. Kan Gilang bilang mau ngobok-ngobok katanya. Itu kan itu clue-nya itu. Nah, itu boleh dijelasin nggak Lang? Maksudnya ngobok-ngobok gimana nih Lang? Kayaknya emang kalau di live stream memang agak selalu lupa diri. Jadi kalau di live stream memang kayak gitu. Ngaku. Emang kalau di live stream memang kayak gitu. Alright. Jadi fun aja kalau di live stream. Lebih ke fun aja lah ya. Nah, untuk teman-teman lain, maksudnya spesifik ya. Especially kan karena dia juga bilang di game ke-6 waktu itu. Tapi menurut kalian tuh memang di game ke-6 tuh apakah memang menangnya tuh karena it's literally mereka blunder dan akhirnya kalian bisa comeback waktu itu, atau memang menurut kalian ya udah kita memang udah sabar dan kita udah tahu memang kita bakal menang dengan cara seperti ini. Ada yang mungkin ngewakil ngejawab nggak? Kagem. Parintan. Adi deh kan sebagai teknisnya nih. Ya gimana nih Adi? Hah? Aku. Menurutmu gimana nih dari belakang layar dulu nih? Game 6 ya? Ya. Mungkin kalau dari sisi kita ya emang kita punya plan tersendiri lah yang nggak bisa kita kasih tahu. Cuman inti dari pertanyaan ini ya kalah aja lah. Kalah aja. Ya guys, the result Ya, kan. no comment. No comment lah ya. Tapi yang kalian rasain tapi waktu itu di in-game gimana Kai? Maksudnya dari Kai ngeliatnya gimana? Kayaknya tahu. Ya sempat kayak wow ini pressure-nya sangat amat besar gitu. Sebenarnya kemarin pas grand final ini jujur ya. Ya. Kemarin pas grand final gue udah pede banget. Walaupun kita skornya lagi 3-2, gue pede banget kita bisa juara. Gue percaya banget sama tim gue waktu grand final. Dan itu yang jadi motivasi juga ya kayak maksudnya akhirnya kalian bisa kayak ngebalikin lagi Kai. Iya, jadi kayak udah no pressure, soalnya udah sering percaya juga sama anak-anak Onyx, sama player-player. Dan it's not your first time at the grand final, right? Jadi kayak itu benar-benar ya ini vibes grand final yang udah sering Kairi dan teman-teman rasakan. Tinggal gimana caranya executionnya aja kan dimasukin ke dalam gamenya gitu. Tentu saja bakal nanyain personal untuk dari masing-masing playernya ini. Nah ini agak pertanyaan lumayan cukup sensitif. So untuk Brusco, menurut Brusco lebih baik tim orange atau tim kuning? Kenapa? Saan daw mas okay, mas okay kung Which one is doon ba better? sa team orange o doon sa team yellow? Ay, orange. Alam niyo na yun sa RRQ or Why? Can you sorry. Kenapa? Mana yang lebih baik? Tim orange atau tim kuning? Terus kenapa? Ang bibi. Lebih baik yang manajemen atau ini? Yang manajemen atau semuanya. Everything, I think everything. Just choose a color. Yeah, choose a color. Dan Kuning. tell us why. Yeah, kenapa? karena mereka Naka-ano na yun. Naka-ano ka na kay coach. Sabot mo. mereka accept me the way I am. Wow. Ya, that's so sweet ya. Untuk dari Brusco sendiri tadi pertanyaannya memang kayak di mana yang dia lebih pilih kayak tim orange atau tim kuning gitu, enak di mana gitu. Dan tadi Brusco juga bilang kuning karena tim kuning ini bisa menerima Brusco apa adanya, teman-teman. Oke.